Jadi memang dalam khutbah ini, Hadrat Aqdas Amirul Mukminin Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrul Aziz menguraikan suatu hal yang sangat basic, sangat fundamental di dalam kehidupan sesama masyarakat, dalam masyarakat, kemudian hubungan antara individu dengan individu yang lain, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berbangsa, dan bagaimana juga hubungan dengan Sang Halik. Jadi mengulas suatu hal yang sangat mendasar yang setiap hari selalu dilihat dalam kondisi masyarakat kita, apalagi kita lihat bahwa situasi akhir-akhir ini mengalami degradasi moralitas. Benar sekali, Pak. Sehingga ini sangat memberikan pencerahan bagi siapapun yang membaca dan mengikuti khutbah ini. Kita lihat secara spesifik juga kalau bicara mengenai akhlak di dalam agama Islam, bahwa junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, beliau juga diutus adalah untuk innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, bahwa aku diutus adalah untuk mengajarkan kembali, untuk menghidupkan kembali akhlak yang mulia. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah bagaimana kita kehilangan moralitas itu. Jadi berbicara moralitas menjadi hal yang mahal, barang yang mahal, yang jarang dijumpai, yang sulit dijumpai, dan ketika diajarkan menjadi barang yang asing juga. Karena itulah kita berharap khutbah ini banyak kita pelajari, kita renungkan, dan kita teladankan apa-apa yang dicontohkan, dinasihatkan oleh beliau dalam khutbah ini. Baik. Nah, berkenaan dengan khutbah ini sangat spesifik sekali dengan akhlak. Nah, untuk pembentukan akhlak kita ketahui bersama ya Pak, itu pasti tentunya dari keluarga. Nah, bagaimana peran keluarga hendaknya dalam pembentukan akhlak ini yang ditanamkan kepada anak-anak gitu Pak? Ya, jadi memang keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil, namun memiliki peran yang sangat vital. Bagaimana Hudur menekankan bahwa pendidikan terhadap anak itu harus diberikan yang pada akhirnya ketika dewasa akan berbekas. Kita sama-sama tahu bahwa anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kemudian mau dibawa kemana anak itu, mau seperti apa, mau diwarnai seperti apa. Anak itu di kemudian hari, itu perannya adalah di dalam kehidupan keluarganya. Seperti ibarat kertas putih, apakah kita akan warnai kertas itu dengan tinta merah, tinta biru, tinta hitam, dan sebagainya. Itu adalah bagaimana lingkungan yang terkecil itu membentuk. Nah, kemudian kita lihat bahwa di dalam pepatah kita juga tidak asing mengenai hal ini. Bahwa ibarat mendidik anak itu seperti melukis di atas batu. Ya. Jadi memang keras, sulit, namun akan berbekas lama. Gitu. Kita lihat kalau kita pergi ke candi ya, sana ada relief-relief yang dilukis, digambar di batu-batu itu, yang kemudian ratusan tahun kemudian kita masih bisa menikmati itu. Nah, sama juga dengan pendidikan anak ini. Sehingga Hudur menekankan bahwa berilah pendidikan pada anak itu sejak dini, ya, sejak dini, kemudian berilah materi-materi pendidikan yang membekas pada anak di kemudian hari. Dari hal-hal yang sepele, Hudur mengingatkan bahwa jangan sepelekan. Hudur memberikan nasihat bahwa jika di dalam diri anak sudah mulai ada kecenderungan akhlak-akhlak yang tidak baik, harus cepat diberitahu. Hudur mengutip banyak sekali riwayat-riwayat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, ada kebiasaan anak-anak. Ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada anak-anak yang menginginkan buah kurma, kemudian melempari pohon kurma itu. Atau buah kurma itu supaya jatuh. Yang jatuh memang mungkin menjadi hukum masyarakat di sana. Sama dengan mungkin di hukum masyarakat kita ya. Kalau buah itu sudah jatuh, maka hak siapapun yang memungut itu bukan haknya misalnya kan. Tidak ada lagi klaim pemilik itu. Nah, Rasulullah melihat contoh semacam itu, beliau mengingatkan, nak, kamu nggak usah dilempar-lempar itu buah kurma. Tunggu saja mana yang jatuh, yang ke tanah, yang itu yang kamu boleh makan. Walaupun sebenarnya itu dibenarkan. Namun Rasulullah memberikan pengajaran yang luar biasa bahwa kalau kamu mengalami kesulitan semacam itu, kenapa kamu tidak berdoa pada Allah Ta'ala? Kamu memohon pada Allah Ta'ala, sehingga kamu tidak perlu memakan rezeki yang sudah menempel di tanah itu. Dicontoh. Kemudian, bagaimana Rasulullah mengajarkan akhlak mengenai masalah kejujuran. Suatu kali Rasulullah itu berkunjung ke rumah seorang sahabat, kemudian anaknya meminta sesuatu. Mungkin karena situasi rumah itu tidak nyaman, ada tamu Rasulullah, kemudian anak itu minta. Mungkin tujuannya untuk mendiamkan anak itu. Nah, nanti ibu akan kasih ini. Ketika si ibu itu menjanjikan, maka Rasulullah tanya kepada si ibu itu, ibu, wahai ibu, apakah ibu memang akan benar-benar memberikan itu? Kalau tidak, ibu tidak boleh melakukan semacam itu. Karena kadang-kadang begini, ya, orang tua ini mendidik anak untuk diam supaya dia tidak merengek-rengek lagi. Oh, nanti dijanjikan begini. Atau kalau bikin rewel, nakal, nanti kamu ada polisi. Nanti kamu ada datang ini, datang itu. Ini kadang-kadang kelihatannya sepele. Namun Rasulullah memberikan nasihat bahwa jangan ditanamkan sejak kecil itu kebohongan. Hal-hal yang semacam itu merupakan kebohongan. Dan kita lihat bahwa Islam sangat membenci kebohongan. Sehingga masyarakat kita sekarang ini lihat begitu mudah orang bohong. Mungkin trennya sekarang istilahnya hoax ya. Mudah sekali orang, apalagi media sosial, ya, menyampaikan berita-berita yang tidak baik, tidak benar, kemudian diviralkan. Itu kan suatu kebohongan yang kemudian sudah meluas, kemudian dianggap benar. Padahal itu menjadi fitnah. Ya, kemudian menjadi huru-hara dalam masyarakat. Ini kan sangat berbahaya.
Nah, bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa sejak kecil pun anak-anak harus diajarkan bagaimana menghindari kebohongan. Orang tua pun harus memberikan contoh. Nah, yang paling penting memang di dalam keluarga itu adalah keteladanan. Bagaimanapun anak itu punya kemampuan untuk merekam. Sama dengan tadi ya, bahwa nasihat Rasulullah itu misalnya mengenai masalah sholat, masalah dari umur 7 tahun mulai diajarkan, kemudian masalah 10 tahun itu kan ada tahapan-tahapan. Bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah, akhlak yang dicontohkan, cara mendidik, menanamkan akhlak di dalam diri anak itu memang dibangun sejak kecil. Nah, ini yang harus menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita, bahwa jangan membiarkan anak dari hal yang sepele. Misalnya juga dalam adab makan, karena Islam ini luar biasa, dari bangun tidur sampai tidur lagi ada adabnya, ada akhlaknya di sana. Bagaimana akhlak tidur, akhlak makan. Contoh di dalam khutbah ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan petunjuk. Waktu itu ada mungkin anak yang ketika makan, ini misalnya etika dalam makan bersama ya. Di dalam hadis Rasulullah menasihatkan makanlah dengan tangan kamu, bacalah basmalah sebelum makan, kemudian makanlah dengan tangan kamu dan ambillah yang terdekat dari kamu. Nah, ini kan hal yang sepele juga. Bahwa kita membiasakan memulai segala sesuatu dalam hal kebaikan selalu kita mulai dengan basmalah. Ini Rasulullah ajarkan dalam berbagai aspek kehidupan. Mau melakukan apapun basmalah. Kemudian makan dengan tangan kananmu. Kemudian ambillah makanan yang terdekat darimu. Ini juga kadang-kadang bukan hanya anak-anak, kita lihat juga orang dengan santainya seperti merasa tidak bersalah ketika makan atau minum dengan tangan kiri. Ya. Memang sekilas apa sih pengaruhnya? Tapi sebenarnya kita diajarkan bagaimana kita menerapkan fungsi-fungsi organ tubuh kita sesuai dengan porsinya. Kemudian mengambil yang terdekat. Nah, ini juga etika ya dalam makan bersama. Jadi kalau misalnya di depan kita hanya ada nasi, di depan sana saya ingin mengambil daging itu. Atau di depan dia ada hanya sambal. Kalau mengikuti hadis itu, kalau yang lain tidak care, maka yang dia akan ambil adalah dagingnya saja. Ya untung dagingnya ya. Kalau di depannya sambal terus, ya di depannya nasi. Nah gitu kemudian ada etika, kemudian berbagi. Makanya saya tertarik ketika ada meja makan yang kemudian tengah itu ada yang bisa diputar itu. Sehingga kan bergilir. Ya. Kalau enggak, kan kita tidak boleh melewati makanan itu. Makanya yang terdekat kemudian dia estafet. Dia berikan, oh Anda perlu sambal nih sambal. Anda perlu daging ini. Jadi, Pak, ya. Nah ini menggambarkan bahwa dari hal yang sepele pun kita diajarkan. Sehingga kehidupan kalau kita mengikuti standar-standar akhlak dari Rasulullah SAW itu begitu luar biasa. Indah masyarakat kita. Hubungan antara satu individu dengan individu yang lain juga menjadi baik. Ya anak terhadap orang tua juga menjadi baik. Dan sekarang seringkali kita mendengar keluhan-keluhan bahwa anak-anak kita seperti susah dididik. Padahal sebenarnya ya sama juga ketika orang tuanya ketika masih anak pun orang tuanya mungkin akan mengatakan demikian. Tapi sebenarnya yang paling inti adalah keteladanan. Bagaimanapun anak meniru, bagaimanapun anak itu akan mencontoh dari orang tuanya. Jadi pepatah mengatakan 1 kali keteladanan 1000 kali lebih baik daripada hanya nasihat. Nasihat kan hanya lisan saja. Nah, ini yang mungkin bisa dibangun di dalam peran keluarga di dalam membentuk akhlak di dalam diri anak-anak. Gitu. Baik, luar biasa sekali bagaimana Rasulullah memaparkan sifat akhlak dari sejak dini dan mempunyai makna yang luar biasa ketika nanti mereka di usia dewasa. Nah, kemudian Bapak, berkenaan dengan akhlak. Akhlak sebagaimana kita ketahui itu mempunyai banyak jenis. Nah, dalam khutbah ini terdapat 2 jenis kondisi akhlak. Nah, maksudnya seperti apa itu, Bapak? Huzur di sini menjelaskan ada 2 aspek sebenarnya. Ya. Bagaimana kita melihat akhlak yang sejati. Karena sekarang ini kan akhlak itu bisa 2 juga. Ada akhlak fadilah, juga ada akhlak yang sebaliknya yang tidak baik kan. Akhlak kan perilaku mananya kan. Nah, kita lihat akhlak sejati itulah akhlak yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang terbaik. Nah, kita lihat bagaimana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu taala bin Abdul Aziz dengan mengutip penjelasan-penjelasan dari Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi wasallam, bagaimana akhlak yang sejati itu nampak. Bahwa akhlak itu akan nampak dalam 2 kondisi. Yang pertama adalah dalam kondisi senang, nyaman, ya, penuh dengan kegembiraan. Satu sisi bagaimana dalam keadaan akhlak itu muncul dalam keadaan susah, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan teraniaya. Jadi bagaimana Allah Ta'ala telah mendesain sedemikian rupa bahwa Rasulullah SAW yang diamanati untuk innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya, yang tadi di awal saya kutip. Kemudian bagaimana beliau telah disematkan menjadi wujud yang menjadi uswah hasanah. Maka periode kehidupan Rasulullah itu dibagi menjadi 2. Ya. Yang pertama periode Mekah, kita tahu. Selama berapa tahun? 13 tahun. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan penganiayaan, penuh dengan penindasan. Bagaimana akhlak Rasulullah itu nampak ketika masa penderitaan dan penganiayaan itu? Belum melihatkan akhlak sabar. Kesabaran yang luar biasa sekali, memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Kemudian di dalam penindasan pun beliau tidak meninggalkan untuk berbuat ihsan juga kepada orang yang menganiaya beliau. Ini suatu gambaran yang luar biasa. Beliau tidak, bahkan di dalam penindasan itu kan 13 tahun beliau belum diizinkan untuk hijrah.
beliau belum diizinkan untuk mengangkat senjata. Iya. Ya, dalam kondisi seperti itu, akhlak yang tampil adalah akhlak yang penuh dengan kesabaran. Benar sekali. Akhlak bagaimana beliau memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala dalam doa-doa beliau. Benar. Dan kemudian ketika 10 tahun Iya. periode Madinah, beliau diberikan keadaan di mana beliau meraih kemenangan. Iya. Ya, ketika beliau kembali ke Mekah, ya, dengan 10.000 orang suci dalam nubuatan-nubuatan, sahabat menaklukkan Mekah, beliau meraih kegemilangan. Beliau tetap memperlihatkan akhlak yang terpuji. Bagaimana akhlak beliau? Beliau memperlihatkan sikap pemaaf. Ya. Bagaimana ketika beliau terusir dari Mekah, beliau dengan mencucurkan air mata, berkali-kali beliau menoleh ke arah Mekah. Beliau mencintai sekali kota Mekah itu. Namun karena penduduknya yang tidak menginginkan keberadaan beliau, maka ketika beliau kembali dengan 10.000, terhadap orang-orang yang menganiaya, terhadap orang-orang yang mengusir beliau, beliau perlihatkan akhlak yang sejati. Beliau mengatakan siapa yang berlindung di bawah panji yang dipegang oleh Hadrat Bilal selamat, yang dipegang oleh Hadrat Umar, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Utsman selamat. La tathriba alaikumul yaum, tidak ada tuntutan atas kalian pada hari ini. Dan ini bagaimana kasih sayang beliau perlihatkan. Ya. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa agamanya mengajarkan ajaran kasih yang luar biasa, sampai mengatakan bahwa dalam prinsipnya katanya ditampar pipi yang kanan, berikan pipi yang kiri, tapi sebenarnya yang memperlihatkan akhlak kasih yang luar biasa adalah Rasulullah SAW. Karena beliau diberikan kesempatan sebenarnya untuk membalas. Namun beliau tidak lakukan. Beliau mengatakan, la tathribu alaikumul yaum. Hari ini tidak ada tuntutan atas kalian. Dan ini tidak pernah dijumpai mungkin. Hanya beliau yang telah memperlihatkan itu. Nah, kemudian aspek yang lain bahwa akhlak ada yang pura-puraan. Ada yang definisi akhlak. Kelihatannya bermuka manis, kemudian mudah memuji. Ya. Itu sepintas dikatakan akhlak. Namun Hadrat Masih Muslim mengingatkan bahwa bukan itu yang dimaksud. Bahwa yang dikatakan akhlak itu kan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh pertimbangan akal. Sesuai dengan keadaan tempat dan waktu. Baru dikatakan akhlak. Ya, akhlak yang baik itu adalah yang memang dengan menggunakan pertimbangan akal. Bukan serta-merta kemudian kita melihat orang yang murah senyum, kemudian memaafkan dengan mudah, itu tidak semestinya akhlak. Karena ketika saat itu diperlukan memberikan pemberian hukuman ini adalah akhlak. Ketika harus marah, amarah yang seperti itu adalah akhlak. Tapi sebaliknya ketika saat itu yang tepat adalah pemberian maaf, disitulah akhlak. Ya, makanya kita lihat binatang-binatang berkaki empat yang makan rumput, yang lemah lembut itu kita tidak pernah katakan kerbau, kambing, sapi itu berakhlak. Sebaliknya harimau, serigala yang buas itu kita juga tidak pernah mengatakan binatang itu tidak berakhlak karena tidak menggunakan akal. Nah, ini yang kemudian harus dipahami bagaimana akhlak yang sejati itu. Tapi sekali lagi akhlak sejati yang paling utama yang menjadi teladan bagi kita adalah akhlak sejati yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kondisi apapun beliau tetap memperlihatkan akhlak yang sejati. Gitu. Luar biasa sekali kalau kita membahas berkenaan dengan Rasulullah SAW ini, sangat menggugah keimanan sekali. Sangat terharu akhlak beliau yang sangat luar biasa ini. Kadang bisa membuat kita menangis karena sifat beliau ini. Dan akhlak beliau yang satu ini pun kita juga anut dalam jemaat kita, di mana kita tuh menyelogankan love for all, hatred for none ini sendiri, Bapak. Nah, Bapak, kalau kita berbicara tentang akhlak pula, akhlak ini pasti menjurusnya kalau kebaikan, ada kebaikan yang hakiki. Nah, dalam khutbah ini, Pak, ada yang beliau menyebutkan bahwa yang dimaksudkan kebaikan yang hakiki itu yang seperti apa, Pak? Betul, jelaskan di sini misalnya. Sebagian orang bertanya, apakah kebaikan itu? Mereka menyangka yang dimaksud dengan kebaikan ialah terbatas pada sholat dan ibadah saja. Atau dengan melakukan perbuatan akhlak secara umum, saat itu dalam anggapan mereka berarti telah berbuat kebaikan besar. Jadi kadang orang membatasi. Memang ada konteks ibadah, ada ubudiyah di dalam kita beragama. Ya. Ada hubungan baik kita. Makanya Islam itu kan mengajarkan hubungan horizontal dan juga vertikal. Artinya vertikal hubungan kita dengan Allah Ta'ala juga baik. Artinya akhlak kita dengan Allah Ta'ala juga baik. Hukukullah itu hak Allah Ta'ala kita penuhi. Juga jangan lupa ada hukukul ibad. Ada hak-hak para hamba. Hak-hak makhluk yang lain. Nah, betul mengingatkan kita jangan terjebak bahwa dengan kita sudah sholat, ibadah, mungkin puasa, sedekah, bayar zakat dan sebagainya, sudah berbuat kebaikan, dan itu kebaikan sejati. Betul dengan mengutip sabda Hadrat Masih Muslim, beliau mengulas bahwa mereka tidak menyadari apa itu akhlak. Bahwa akhlak mempunyai asas yang banyak. Hadrat Masih Muslim menjelaskan, akhlak merupakan kunci kebaikan-kebaikan lainnya. Orang-orang yang tidak melakukan perbaikan akhlak, mereka lambat laun akan kosong dari kebaikan. Saya berkeyakinan di dunia ini segala sesuatu itu bermanfaat. Jadi tidak boleh ada pembatasan tadi, bahwa yang ranah untuk kita memperbaiki akhlak itu begitu luas. Ya. Hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Hubungan kita sesama umat Islam. Hubungan kita sesama Muslim Ahmadi. Itu tingkat-tingkatannya begitu luar biasa. Banyak hal yang harus kita lakukan. Misalnya dalam fenomena di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita melihat kadang-kadang ada orang yang dianggap
tidak bermoral, tidak berakhlak dan sebagainya. Sebenarnya sikap kita harus seperti apa? Ya. Karena ada kebaikan yang kita lakukan, kadang-kadang kita dengan menilai kebaikan orang lain, oh orang ini tidak melakukan kebaikan. Misalnya kasus yang beliau angkat di dalam khutbah ini adalah bagaimana di tengah-tengah masyarakat kita ada pengemis misalnya. Saya dulu pernah tugas di Surabaya itu ada tradisi kalau hari Kamis itu memang hari ngemis. Hari ngemis gitu Pak ya. Ngemis itu dari hari Kamis artinya. Iya. Dulu kalau riwayat yang di Indonesia itu para santri oleh ulamanya itu suruh keliling minta bantuan karena banyak orang datang Jumatan dari berbagai tempat. Kemudian untuk menyiapkan makanan maka itu kemudian ada istilah ngemis. Tapi sekarang kan menjadi hal-hal yang kita lihat ya, di lampu merah, di mana-mana kita lihat pengemis, jembatan kadang. Kita tidak tahu kadang-kadang kita juga bersikap jangan-jangan ini ngemis, tapi ya memang fenomenanya seperti itu. Saya juga kadang-kadang ngecek juga itu pengemis punya rumah 2. Itu kadang-kadang juga ada yang pernah meneliti itu di lampu merah itu, karena ada yang cerita juga. Itu sehari 300-500 ribu itu biasa itu. Ya. Nah, bagaimana melihat fenomena itu? Hudur mengangkat ini ya. Kenapa? Karena ini menjadi persoalan sosial. Benar. Menjadi akhlak juga dalam sosial kemasyarakatan ini. Dengan mengutip penjelasan Hadrat Masih Muslim, beliau mengajarkan kepada kita bahwa terlepas orang itu mengemis, apakah mengemis karena menjadi profesi atau memang sangat butuh, kewajiban kita adalah memberi kalau kita mau dan mampu kita memberikan. Ini kadang-kadang apa yang terjadi? Kita melihat orang mengemis, bukannya kita memberikan, kita menceramahi dia. Kita tahu, ya mungkin kalau betul-betul dia mengemis karena dia butuh, dia bukan butuh ceramah. Gitu. Jadi kadang-kadang kita memperlihatkan bahwa kita ingin dilihat menjadi orang yang agamis, kita nasihati orang. Padahal yang dibutuhkan adalah mengemis. Nah, sikap yang diajarkan oleh Hadrat Masih Muslim adalah, walaupun dia itu menunggang kuda dan dia mengemis, maka kewajiban kita adalah kalau kita mau memberikan, berikan. Tidak perlu diceramahi. Karena begini, siapa tuh dengan kebaikan kita akan menyadarkan orang itu bahwa ternyata perbuatan dia tidak baik. Urusan dia mengemis, dia kaya, dia urusan dengan Allah Ta'ala. Dia bertanggung jawab dengan Allah Ta'ala. Bertanggung jawab pada Allah Ta'ala. Ya, jadi kewajiban kita adalah memberikan. Ya. Dalam Al-Quran juga jelas kan, Amasa ila falatanhar. Jangan kamu abaikan, jangan kamu hardik orang-orang yang meminta. Ya. Nah, namanya beda ketika kita mengelola, diamanati untuk mengelola suatu pengeluaran tentu. Dan ini bukan uang kita, ya beda. Jangan kemudian kita berikan sesukanya, padahal ada kaidah-kaidahnya. Ketika memang itu uang pribadi kita, ya kita akan berikan. Ya. Ini yang menjadi tips bagi kita. Hudur menjelaskan di sini, mereka tidak menyadari bahwa seorang pengemis terlepas dari kenyataan bahwa dia sehat, berkecukupan, untuk berkecukupan, yang pergi untuk mengemis, dia berdosa kepada dirinya sendiri. Tetapi tidak ada dosanya kalian memberikan sesuatu kepadanya. Bahkan ada hadis yang meriwayatkan kepada kita, lau ataka raqiban, jika seseorang yang bahkan menunggang kuda datang meminta kepadamu, kamu harus memberikan sesuatu kepadanya. Dan Rasulullah tidak pernah membiarkan orang yang datang kepada beliau dengan tangan hampa. Luar biasa sekali kalau kita perhatikan dari pemaparan kali ini, Pak. Namun Bapak, pada kesempatan kali ini sepertinya kita cukupkan sampai materi ini, Pak, karena dikarenakan waktu. Nah, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak pada kesempatan kali ini di studio kami NTA International Indonesia. Dan sekali lagi saya ucapkan berkenaan dengan pembahasan-pembahasan yang luar biasa Bapak paparkan. Jazakumullah. Baik, pemirsa, itulah pembahasan kita bersama Bapak Maulana Basuki Ahmad. Dan kami undang kepada Anda untuk melihat kembali acara-acara kami selanjutnya. Saya Nasir Ahmad bersama kru yang bertugas kali ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhir da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.